Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sawa Mahdar dengan NIM 1040425000071. Saya dari AB 4908. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengerjakan tugas besar aplikasi dan pemrograman. Baik, saya akan menjelaskan dari mulai tugas besar ke satu, dilanjut ke tugas besar kedua, lanjut dengan tugas besar yang ketiga. Saya akan menjelaskan dari setiap tugas besar tersebut. Baik, saya sudah ada di tugas besar satu. Ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan tugas besar yang ke satu ini. Yang pertama, saya perlu mengimpor file sales data CSV ke Excel. Caranya klik data, lalu from text CSV, lalu pilih sales data, import. Nah, untuk CSV itu delimiternya itu koma. Jika data type-nya itu do not, nah seperti ini. Pastikan format data mengikuti regional US, ya, sudah, agar angka dan tanda desimal muncul dengan benar. Nah, lalu kalau sudah Anda klik load, maka akan keluar data atau tabel seperti ini. Nah, langkah kedua, copy data ke worksheet yang baru. Setelah data berhasil diimpor, buat worksheet baru bernama data. Jadi, tabel yang seperti ini dibuat worksheet baru atau di copy dalam sini, maaf. Seperti ini. Mulai dari kolom A sampai kolom N. Nah, kolom ini. Lalu langkah ketiga, saya harus mengisi kolom N sampai kolom W. Kebetulan saya sudah mengisinya. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengerjakan atau menyelesaikan dari kolom N ke kolom W. Nah, mulai dari kolom N sampai W itu mengisi dengan berbagai rumus if condition sesuai dengan instruksi yang sudah dosen saya berikan. Saya akan menjelaskan setiap kolomnya. Nah, dimulai dari kolom N. Nih, saya diperintahkan untuk mengisi 1000 baris dengan NIM pribadi saya. Ini NIM pribadi saya. Nah, dan seterusnya. Nah, lanjut ke kolom O atau kolom faktor NIM. Kolom faktor NIM ini mengambil 3 digit terakhir dari NIM saya, lalu dibagi dengan 100. Nah, contoh rumusnya seperti ini. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh rumus ini? Right, NT3 semikolon 3 ini mengambil 3 karakter paling kanan dari isi N2. Nah, ini mengambil 3 digit terakhir, 1, 2, 3. Nah, didapatkan hasil 0,71. Jadi faktor NIM itu 3 digit terakhir dibagi dengan 100.
karena kita ingin mengubah angka 3 digit ini menjadi skala desimal agar bisa digunakan sebagai faktor pengali performa. Kalau nggak dibagi 100, nah kalau nggak dibagi 100 ini eh nilainya terlalu besar dan nilainya itu bisa nggak realistis. Nah, sini, nah itu tidak bisa. Lalu ke performance score. Nah, di performance score ini di sini kita menghitung skor performa tiap transaksinya. Nah, kita mengalihkan sales amount yang ada pada kolom E dan seterusnya ini dan seterusnya. Score lalu mengalihkan dengan O2 atau faktor NIM. Nah, dan seterusnya didapatkan hasil seperti ini. Ini performance score. Lalu di kategori performance itu membuat sebuah kategori berdasarkan nilai performa. Rumusnya seperti ini. Nah, kenapa memakai if bertingkat? Karena kita punya lebih dari dua kondisi. Excel cuma bisa membandingkan dua kondisi per if. Jadi kalau ada 4 kategori, kita harus menumpuk if di dalam if lain. Ini disebut sebagai nested atau nested if. Logikanya berjalan dari atas ke bawah, jadi Excel akan berhenti di kondisi pertama yang benar. Nah, didapatkan seperti ini. Ada average jika P2 atau P2 ini lebih dari sama dengan 5.000 maka akan dikategorikan sebagai excellent. Jika P2 ini lebih dari sama dengan 3.000 maka dihasilkan good. Jika P2 dia lebih sama dengan 1.500 maka akan mendapatkan average. Sisanya itu below average. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ke profil per unit. Nah, profil per unit ini dikurang. Nah, unit price dikurangi unit cost. Ada di sini. Unit price dikurang unit cost. Eh, unit price dikurangi unit cost, maaf. Lalu berpindah ke total profit. Nah, di total profit ini mengkalikan R2 atau profil per unit dengan dengan mengalihkan ke quantity sold. Nah, seperti ini. Dan di total profit. Nah, dap- didapatkan hasil seperti ini dan seterusnya. Lalu berpindah ke profil kategori. Nah, jika di profil kategori ini sama memakai if. Nah, rumusnya seperti ini. Jika S2 sama dengan lebih dari sama dengan 1.000 maka high profit. Jika S2 lebih dari sama dengan 500 sama
itu akan menjadi medium profit, sisanya adalah low profit. Nah, kenapa thresholdnya itu ada seperti ini? Seperti ini. Karena batas ini dibuat untuk memisahkan tingkat keuntungan tinggi, sedang, dan rendah agar kita bisa menganalisis kinerja penjualan dengan cepat tanpa menghitung satu-satu. Lalu berpindah ke kolom view. Nah, di kolom view ini kita diperintahkan untuk mengisi diskon kategori. Nah, rumusnya seperti ini. Ya. Nah, kenapa bentuknya tuh desimal? Seperti ini. Seperti ini. Nah, karena di Excel format diskon ditulis dalam bentuk pecahan. Contohnya seperti 0,1 menjadi 10%. Lalu logikanya ini membantu membedakan besar kecilnya potongan harga. Nah, lalu ada eh oh, di sini tuh ada plus nol. Nah, di plus nol ini saya menambahkan karena di dalam K2 atau di dalam kolom diskon itu angka akan menjadi teks. Seperti ini, maka harus ditambahkan dengan plus nol. Nah, jika V sales priority itu rumusnya lebih kompleks karena menggunakan and dan or. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, kenapa pakai and dan or? And dipakai kalau semua syarat harus benar. Contoh, produk dan online dan minimal 30. Jadi, semua kategori itu harus ada. Nah, jika O dipakai cukup salah satu syarat yang benar. Contoh, furnitur atau elektronik. Nah, gabungan dua fungsi ini penting untuk membuat logika prioritas yang realistis seperti di dunia bisnis. Nah, tadi ada perubahan sedikit di bonus amount karena tadi ada eh, beberapa kesalahan di dalam rumus untuk menghitung bonus amount ini. Nah, sekarang rumusnya sudah diganti, sudah diperbaiki, dan hasilnya seperti ini, dan seterusnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan fungsi if bertingkat dikombinasikan dengan and dan or. Tujuannya adalah untuk eh, memberikan nilai bonus yang berbeda tergantung dari performa, jenis pelanggan, metode pembayaran, dan juga kategori profitnya. Nah, di akhir rumus, saya mengalihkan dengan E2 di kolom E, dan seterusnya karena kolom E ini berisi total penjualan, jadi hasil akhirnya adalah nominal bonus dalam rupiah, bukan hanya angka persentase. Kalau tidak ada kondisi yang cocok, saya akan tambahkan nilai 0,01 atau 1% supaya tidak muncul hasil nol di dalam supaya tidak muncul hasil nol di kolom bonus nol. Seperti itu. Lalu dilanjut ke TB2. Seperti ini. Nah, untuk tugas ini eh, kita akan menggunakan rumus lookup, right, sum, average, max, min, sort, free span, dan filter data. Nah, pertama-tama yang ini terlebih dahulu.
Nah, di sini saya sudah membuka file Excel yang berisi data-data. Hmm. Nah, mengisi untuk tabel atau data ini digunakan fitur atau rumus lookup. Tujuannya mengambil data otomatis dari tabel referensi berdasarkan kode barang untuk mengisi negara, produk, segmen, harga, itu menggunakan fitur lookup. Nah, ini seperti ini. Hmm. Live ini karena, maaf. Nah, klik dulu yang Jerman nih, Kanada. Nah, A2 ini adalah kode barang yang mau dicari. A2 tuh di sini, di kolom A. A2 ini kode barang yang mau dicari. Kebetulan negara ini di terdapat di eh terdapat di digit pertama, dua digit pertama dalam kolom kode ini, GR. Nah, seperti itu. Lalu eh, untuk ini adalah area tabel referensi tempat data disimpan. Nah, ini untuk negara, kolom negara ini data tabel referensinya ada di sini. Nah, jangan lupa untuk menggunakan FN F4 agar mengunci data tabel referensi untuk tetap ada di dalam, untuk tetap di situ. Jadi tidak ke bawah. Lalu untuk angka 2 di sebelah sini adalah ambil kolom kedua dari tabel data referensi. Nah, satu, dua. Lalu false saya gunakan karena karena saya mencarinya harus tepat sama, harus persis. Nah, kenapa pakai lookup untuk tiga ini? Karena fitur ini memudahkan kita ya untuk menarik data dari tabel lain tanpa mengetik manual. Nah, seperti itu. Nah, untuk produk juga sama, bedanya ada di sebelah sini, ini left, karena saya harus mengambil 3 digit uh, di paling kiri untuk mengambil kode di dalam negara, kode negara. Nah, untuk produk ini mid, karena saya akan mengambil di tengah-tengah kode. Nah, tengah-tengah kode mengambil 3 digit. Satu, dua, tiga. Nah, tabel referensinya di sebelah sini. Tabel yang sebelah sini karena saya tuh name-nya ganjil. Nah, ini game name-nya ganjil. Saya menggunakan tabel referensi di mahasiswa dengan name ganjil. Jangan lupa di FN4 saya mengambil tabel tabelnya yang kedua ini, lalu false karena saya ingin sama persis. Nah, hasilnya seperti ini dan seterusnya. Lalu di segmen saya juga menggunakan fitur lookup, tetapi bedanya sama di right. Saya mengambil satu digit terakhir dari kanan untuk mengambil kode atau membaca di sebuah kode ini dengan tabel referensinya sama seperti tadi di J dengan mahasiswa NIM ganjil. Lalu di tabel, oh maaf, di tabel referensinya di sebelah sini dengan tabel yang kedua, satu, dua. Nah, false karena saya ingin sama persis. Nah, seperti ini dan seterusnya.
Lalu jumlah barang sudah diketahui, harga barang. Nah, harga barang saya menggunakan VLOOKUP karena agar memudahkan saya juga agar akan paham. Nah, ini harga barang di sebentar. Nah, mengambil di tengah-tengah sama seperti di produk. Nah, tengah satu 2 3 mengambil 3 digit dari awal 3 digit di tengah-tengah. Nah, lalu tiga di kolom tiga satu dua tiga dan ingin persis jadi pilih false. Nah, setelah itu dihasilkan seperti ini. Lalu di penjualan. Nah, jika di penjualan saya harus menghitung jumlah barang, jumlah barang dikali harga barang dikali dengan diskon. Nah, diskonnya itu saya diperintahkan untuk mengambil di di paling akhir NIM, paling akhir NIM saya itu satu, berarti saya harus mengaitkan dengan 1% atau ditulis dengan 1/100. Nah, didapatkan hasil seperti ini dan seterusnya. Lalu menghitung total rata-rata tinggi, rata-rata penjualan terbesar, penjualan terkecil. Nah, untuk total menggunakan rumus sum karena ingin menjumlah semua nilai dari hasil penjualan. Nah, average ini adalah menghitung rata-rata penjualan terbesar itu dengan menggunakan max. Ini max. Ini average, ini sum. Nah, ini penjualan terkecil menggunakan rumus min. Nah, nah, langkah terakhirnya itu memfreeze dan mengurutkan data atau mengurutkan tanggalnya. Nah, cara freeze-nya itu kita masuk ke view. Nah, pilih ini. Lalu freeze stop row. Nah, pilih ini. Nah, sekarang judul tetap terlihat meskipun saya menggulir ke bawah. Lalu cara mengurutkan tabel di kolom tanggal. Nah, caranya klik data. Yang ini pilih tanggal. Karena kita mau mengurutkan tanggal. Lalu oldest to news atau dari tanggal lama ke data yang dari lama ke yang baru. Lalu klik OK, maka hasilnya seperti ini. Lalu semuanya sudah selesai di sheet Tools Lookup. Langkah keenam itu adalah mengimpor file employee data. Nah, yang ini saya sudah mengimpornya sama seperti yang ada di TB1. Cara mengimpornya karena ini adalah txt, maka delimiternya itu adalah tab. Hasilnya seperti ini. Lalu saya diperintahkan untuk memfilter untuk dimasukkan ke sheet R&D Low Certification.
Nah, caranya klik filter, lalu saya harus memfilter departemen environment satisfaction dan juga job satisfaction. Ini. Nah, saya akan mengubah departemennya terlebih dahulu dengan cara select all, research development, mengubahnya menjadi research development. Nah, seperti ini. Lalu environment satisfaction. Select all, pilih angka 1, oke. Job satisfaction, select all, 1, oke. Nah, ketika sudah difilter, ketiga data tersebut dipindahkan ke R&D atau ke worksheet baru dengan nama R&D Loss Satisfaction. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu saya juga diperintahkan untuk membuat worksheet baru dengan judul Onsite Campus Fair. Jadi ininya kita hapus filternya terlebih dahulu yang tadi. Nah, saya akan memfilter yang kolom age. Nah, kolom ini, kolom age, lalu kolom jumroh dan departemen juga, kolom, nah, age, departemen, lalu job role. Nah, ini. Pertama-tama yang departemen dulu saja. Mengganti ke sales. Oke. Lalu ke job role. Nah, job role diganti menjadi sales representatif. Oke. Lalu age. Nah, untuk age ini kurang dari 30. Kita mau filternya dari kurang 30. Kita ini dulu. Lalu pencet ini. Lalu number filters less than. Klik angka 30. Oke. Nah, sudah difilter. Nah, ketiga data tersebut yang sudah saya filter di copy dan ditempel ke Onsite Campus Fair. Nah, ini sudah saya copy. Nah, untuk TBL2 sudah selesai. Hmm. Lanjut ke TBL3. Nah, sekarang saya sudah memasukkan data tabel yang saya sudah cari sendiri di situs BPS. Nah, ini yang saya dapat tabelnya. Nah, saya di sini diperintahkan untuk membuat pivot table. Nah, pivot table seperti ini. Ini. Nah, ini datanya. Nah, cara memasukkan pivot table seperti ini itu pertama klik insert, lalu pilih pivot table from. Nah, ini tabelnya yang mana? Coba kita kontrol ini dulu. Pivot table. Nah, ini dipilih ketika mau membuat worksheet baru, tetapi karena saya tidak ingin, kan memilih, jadi memilih exiting. Pinggir. Nah, ini untuk eh, me-
menginginkan lokasi yang untuk data pivot table-nya. Ini. Nah, nanti akan muncul, nanti klik OK. Nah, sorry, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk pivot chart-nya ini, nah, kita Ctrl E, pivot chart, pivot chart. Nah, dipilih mana yang sesuai dengan kriteria data yang ada di data ini. Nah, kegunaan pivot table ini untuk apa? Memudahkan melihat ringkasan data, misalnya misalnya seperti ini, persentase rumah tangga yang memiliki atau menguasai telepon kabel menurut eh, provinsi dan klasifikasi daerah dan perkotaan. Nah, dari hasil pivot table dan chart ini bisa menyimpulkan mem- bahwa jumlah perkotaan dan perdesaan ini adalah hasilnya seperti ini. Penjumlahannya, penjumlahan dari perkotaan hasilnya seperti ini dan penjumlahan perdesaan hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, pivot chart ini, nah, pivot chart ini menggunakan atau bertujuan untuk memvisualisasikan hasilnya agar lebih mudah dipahami. Nah, seperti ini. Perkotaan di daerah Bengkulu itu naik, ya. Terus seterusnya yang warna orange itu perkotaan, warna biru itu pedesaan dan perkotaan. Jika warna hijau itu adalah pedesaan. Nah, seperti ini. Nah, TB3 sudah selesai. Semuanya saya saya jelaskan dan sudah saya jelaskan bagaimana cara mengerjakan TBL 1 sampai TBL 3. Lu Bapak Kanja. Kan aku bilang, aku tuh asbun, Mak. Nah, tadi ada perubahan sedikit di bonus amount karena tadi ada eh, beberapa kesalahan di dalam rumus untuk menghitung bonus amount ini. Nah, sekarang rumusnya sudah diganti, sudah diperbaiki dan hasilnya seperti ini dan seterusnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan fungsi if bertingkat dikombinasikan dengan and dan or. Tujuannya adalah untuk eh, memberikan nilai bonus yang berbeda tergantung dari performa, jenis pelanggan, metode pembayaran, dan juga kategori profitnya. Nah, di akhir rumus saya mengalihkan dengan E2 di kolom E dan seterusnya karena kolom E ini berisi total penjualan, jadi hasil akhirnya adalah nominal bonus dalam rupiah, bukan hanya angka persentase. Kalau tidak ada kondisi yang cocok, saya akan tambahkan nilai 0,01 atau 1% supaya tidak muncul hasil nol di dalam supaya tidak muncul hasil nol di kolom bonus nol. Seperti itu. Lalu dilanjut ke TB2. Nah, seperti itu cara saya mengerjakan tugas besar dari mulai tugas besar satu hingga tugas besar kedua. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun secara teknis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.